Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriasa Ivana sebagai CEO dari perusahaan The Smoothies. Halo semuanya, saya Cornelia Jessica sebagai Kepala Keuangan. Halo, saya Iko Agus Rabian Mika, saya Kepala Bagian Research and Development. Halo semuanya, saya Cornelius Benito, saya sebagai Kepala Pemasaran dan Desain. Oke, misi dari perusahaan kami adalah menjadi pemimpin pasar yang dapat menyediakan smoothies yang sehat, lezat, dan bergizi dan dapat dinikmati oleh semua orang. Selain memiliki visi untuk menjadi pemimpin pasar dalam menyediakan smoothies yang segar, kami juga memiliki beberapa misi. Yaitu yang pertama, kami akan menyediakan smoothies dengan bahan-bahan yang segar dan berkualitas tinggi. Lalu yang kedua, kami menawarkan berbagai macam rasa dan pilihan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan selera dari para konsumen. Untuk misi yang ketiga adalah kami ingin mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif melalui produk-produk yang kami sediakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tim kami dan tugas-tugas dari masing-masing anggota tim. Yang pertama, saya sebagai direktur. Saya bertugas untuk menetapkan visi dan strategi jangka panjang bagi perusahaan saya. Lalu yang kedua, saya perlu membuat keputusan yang penting yang dapat mempengaruhi masa depan perusahaan. Lalu yang ketiga, saya bertugas dalam memimpin dan mengelola tim eksekutif. Yang keempat, saya perlu menciptakan dan memelihara budaya perusahaan yang positif dan produktif. Lalu yang terakhir, tugas saya adalah berkomunikasi secara efektif dengan semua pemangku kepentingan, baik secara internal maupun eksternal. Oke, selain sebagai beberapa tugas saya sebagai direktur, saya akan menjelaskan tugas dari tim saya yang memiliki tugas sebagai kepala keuangan. Tugasnya adalah mengelola keuangan perusahaan, termasuk dalam penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, dan perencanaan modal. Lalu yang kedua tugasnya adalah menganalisis data keuangan untuk mengidentifikasi tren dan membuat rekomendasi strategis. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan perusahaan. Yang keempat, dia wajib untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua undang-undang dan peraturan keuangan yang berlaku. Yang terakhir, dia bertugas untuk membangun dan melihara hubungan dengan investor. Oke, selanjutnya adalah tugas dari kepala pemasaran dan desain yang ada di perusahaan saya. Yang pertama, dia bertugas untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua, dia bertugas untuk membangun dan memelihara merek perusahaan yang kuat. Yang ketiga, dia bertugas untuk melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan dari para pelanggan. Yang keempat, dia harus mengelola program periklanan dan promosi bagi perusahaan. Yang terakhir, dia bertugas untuk mengawasi desain produk, kemasan, dan materi pemasaran perusahaan. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai tugas dari kepala R&D yang ada di perusahaan. Yang pertama, dia perlu memimpin pengembangan produk baru dan inovatif. Yang kedua, dia perlu melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produk dan layanan perusahaan. Yang ketiga, dia wajib memastikan bahwa produk perusahaan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Yang keempat, dia perlu mendorong inovasi dan kreativitas dalam tim R&D. Dan yang terakhir adalah melindungi kekayaan intelektual pada perusahaan. Oke, tujuan dari perusahaan The Smoothies adalah menjual minuman yang berkualitas, lezat, sehat, dan juga bergizi. Lalu kami juga memiliki tujuan untuk membudayakan hidup yang sehat dan mengkampanyekan gaya hidup yang sehat.
Kami dari The Smoothies pastinya memiliki target pasar. Target pasar yang pertama dari kita adalah pencinta kesehatan. Siapa sih pencinta kesehatan itu? Pencinta kesehatan yang kami tuju adalah orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan dan mencari alternatif makanan cepat saji yang tepat. Lalu target pasar yang kedua adalah para pekerja aktif. Pekerja aktif yang kami maksud adalah orang-orang yang memiliki kesibukan dalam kehidupan sehari-hari dan kesulitan dalam mencari gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Lalu target pasar kita yang terakhir adalah para atlet dan para pelaku gaya hidup sehat. Kenapa mereka? Karena mereka memerlukan asupan nutrisi yang seimbang untuk mendukung gaya hidup aktif mereka. Dalam dunia bisnis, pasti kita memiliki kompetitor. Kompetitor yang kami maksud adalah event-event kuliner, bar, lalu berbagai kedai minuman yang menjual minuman-minuman lainnya. Lalu apa yang membedakan The Smoothies dengan pebisnis lainnya? Yang pasti yang pertama adalah kami memfokuskan pada bahan-bahan segar yang berkualitas tinggi dan pilihan rasa serta bahan yang beraneka ragam. Oh iya, tentu saja kami memiliki alasan kenapa sih konsumen harus memilih produk kita. Tentu saja produk kita memiliki keunikan. Keunikan yang pertama adalah rasa yang premium. Maksudnya, dengan berfokus pada kualitas bahan baku dan proses pembuatan yang cermat, smoothies kami memiliki rasa yang segar dan kaya. Kemudian keunikan yang berikutnya adalah kemudahan dalam mengkonsumsi produk kami. Maksudnya, dengan kemasan yang praktis, memungkinkan para konsumen menikmati smoothies kami kapan saja dan di mana saja tanpa perlu repot. Lalu keunikan yang ketiga adalah produk kami bisa untuk dikustomisasi. Contohnya seperti mengcustom tomat dengan wortel, nanas dengan semangka, atau buah-buahan lainnya. Hal tersebut didasari oleh selera dan kebutuhan nutrisi dari setiap konsumen yang datang. Teman-teman pasti malas kan saat membeli smoothies tapi kandungan buahnya lebih sedikit dari kandungan es dan air yang tercampur di dalamnya. Lalu saat teman-teman ingin membeli minuman buah tetapi di dalam kandungannya itu lebih banyak gulanya sehingga itu sangat beresiko untuk menyebabkan penyakit diabetes dan obesitas bagi teman-teman semua. Bahkan saat teman-teman ingin membeli minuman buah sesuai keinginan teman-teman, itu sangat sulit untuk didapatkan di pasaran karena minimnya penjual yang menyediakan minuman sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Maka daripada itu, kami The Smoothies hadir menjawab kebutuhan teman-teman semua. Kami hadir menyediakan produk smoothies dengan bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Kami hadir dengan smoothies yang tidak menggunakan pemanis buatan dan juga pengawet untuk mendukung teman-teman semua dalam mengkampanyekan gerakan hidup sehat. Selain itu, kami juga hadir di sini membantu menyediakan kebutuhan teman-teman untuk mewujudkan minuman smoothies sesuai dengan keinginan teman-teman untuk memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi tubuh teman-teman semua. Lalu ada muncul pertanyaan, kenapa sih kita memerlukan gizi dan nutrisi yang baik pada saat ini? Menjawab pertanyaan tersebut, nutrisi dan gizi yang baik saat ini mendukung kerja imun tubuh untuk menciptakan tubuh yang sehat. Memasuki musim pancaroba dengan cuaca yang berubah-ubah seperti ini, tentunya tubuh kita sangat rentan untuk terjadinya penyakit.
Teman-teman tidak perlu khawatir, kami The Smoothies hadir membantu teman-teman menjawab kebutuhan teman-teman dalam pemenuhan nutrisi dan gizi melalui minuman smoothies yang berkualitas dan tentunya terjangkau. Bisnis model yang kami gunakan tentunya kami memperhatikan perkembangan saat ini dan menerapkan konsep pemasaran yang up to date. Hingga saat ini, kami melakukan penawaran kerjasama bersama UMKM lain di beberapa event kuliner besar yang sudah kami ikuti. Produk The Smoothies dijual di toko offline maupun toko online yang sudah tersebar sebanyak 15 titik di kota Yogyakarta. Promosi yang kami lakukan yaitu melalui platform sosial media seperti Instagram, TikTok, maupun Facebook, dan aplikasi online lainnya yaitu GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Secara keuangan kami sudah berkembang pesat dan sangat baik. Di pembukaan awal tahun 2023, kami telah mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta rupiah di bulan itu. Dan kami juga seiring berjalannya waktu, kami ingin membuka cabang di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Tentunya kami juga menargetkan keuntungan sampai 10 kali lipat. Untuk proyeksi keuangan, kami memiliki pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, biaya sewa tempat sebesar 10 sampai 15 juta rupiah per tahunnya. Lalu untuk pembelian bahan baku sebesar 200.000 rupiah per hari, menyangkut pembelian buah, susu, air, gula, dan es batu. Lalu yang ketiga, untuk pengeluaran alat dan furnitur sebesar 15 juta, dan untuk gaji pegawai sebesar 2 juta rupiah per orangnya. Untuk pendapatan, kami memproyeksikan pendapatan sebagai berikut. Kami memiliki rata-rata penjualan minuman smoothies sebanyak 100 gelas per harinya, dengan harga jualnya adalah Rp15.000 per gelas. Sehingga omset yang kami peroleh sebesar Rp1.500.000 per harinya. Sejauh ini sudah ada beberapa investor yang bergabung dengan bisnis kita dan juga sudah terbagi di berbagai cabang, franchise, dan outlet-outlet kita. Sekian yang ingin kami presentasikan. Kami sangat terbuka apabila Anda ingin menjadi investor dari bisnis kami. Kami telah mempersiapkan berbagai macam dokumen, perlengkapan untuk mengembangkan bisnis ini bersama. Lalu, kami juga terbuka jika ada investor yang ingin bergabung untuk pengembangan sayap di dunia bisnis smoothies ini. Sekiranya dapat menghubungi kami melalui email yang sudah tersedia dan menghubungi di nomor telepon yang sudah tersedia. Oke, dengan kepemimpinan yang kuat dan tim eksekutif yang kompeten, saya berharap tim The Smoothies dapat mencapai kesuksesan yang besar di pasar smoothies. Sekian dari kami. Terima kasih.